Karena gini, Apa titik bikin jadi booming apa? Karena pipa bocor itu sangat painful buat orang, bermasalah banget karena dia pasti daripada akan rugi. membersihkan pipa. Betul. Orang ya benar juga sih ya. Apalagi pipa yang ngumpet kan orang-orang ya. Kenapa pipa? Kenapa pipa? Selain emang tadi Mas kan emang ya tadi emang kita habis dari pabrik gitu emang ya udahlah gitu. Tapi kan sebenarnya ada lagi selain pipa. Kenapa pipa? Ada listrik gitu ya. Iya, ada listrik listrikannya, ada ininya Ya, gitu. ini bagus tuh, Mbak. Iya kan? Boleh Mas, nanti dokter listrik jadinya. Atau enggak dokter kejut. Karena listrik kan bikin terkejut, Mas. Iya sih, sebenarnya yang terdekat pipa ya karena sebenarnya gini, kalau misalkan kita ngomong electrical seperti itu pasti kan butuh tenaga ahli yang lebih spesifik gitu ya. Kalau misalkan ngomong pipa, setidaknya faktor risikonya lebih kecil sih ya. Karena tidak ada hubungan dengan sesuatu yang bisa beresiko terhadap nyawa lah gitu ya. Maksudnya pipa bocor ya muncrat aja basah gitu kan. Kalau listrik salah pegangan repot. Nah, sebenarnya untuk bisa masuk ke dalam suatu bisnis yang biasanya yang saya lihat itu pertama risikonya pertama risiko. Terus yang kedua entry barrier-nya tinggi nggak? Maksudnya untuk bisa masuk ke dalam bisnis itu gampang nggak sih sebenarnya? Pipa sama listrik. Kalau listrik sebenarnya memang butuh tenaga ahli yang saya bilang tadi. Tapi kalau dibilang entry barrier itu maksudnya kalau Mbak Ines punya uang terus pengen masuk ke industri listrik itu gampang nggak gitu. Nah, itu akan lebih mudah kalau menurut saya karena tenaga ahlinya walaupun memang harus ahli bisa cari gampang dan semua peralatannya itu udah banyak di mana-mana. Jasa tentang listrik itu banyak kayak gitu kan ya. Nah, cuman kalau misalkan kita ngomong pipa yang nggak kelihatan cari bocornya. Saya sejauh waktu itu cari-cari itu beberapa vendor ada cuman sedikit kayak gitu. Beberapa vendor itu juga masih belum terlalu profesional. Nah, makanya kita ngelihat opportunity di situ. Jadi kalau misalkan Mbak Ines punya uang, Mbak Ines mau masuk ke industri yang kita kerjakan, tidak akan semudah itu kayak gitu. Jadinya karena untuk bisa menemukan alatnya yang susah dicari, terus habis itu menemukan orang yang bisa mengerjakan itu cenderung agak lebih sulit. Loh, terus kenapa Mas pilih? Karena saingannya jadi sedikit. Oh, I see. Iya. Mbak Ines bayangin nggak kalau misalkan saya tuh sering banget ngelihat ya karena usahanya ya maksudnya suka mikir-mikir gitu. Kalau Mbak Ines pulang Kalimalang gitu ya, pernah ngitung nggak sih berapa banyak cucian mobil yang ada di pinggir jalan kayak gitu? Banyak Mas. Susah ngitungnya, saking banyak. Dan Kalimalang itu banyak banget. Dan udah banyak, masih banyak lagi yang bikin baru. Dan yang bikin baru, yang lama udah sepi pun tetap aja ada lagi yang baru kayak gitu kan. Maksud saya itu kalau begitu udah pasti saingannya satu nanti harga kayak gitu kan ya. Kita bunuh-bunuhan di harga udah nggak sehat kayak gitu. Nah, kalau misalkan bisnis yang tipenya seperti itu tuh entry barrier-nya gampang. Artinya kalau punya uang tinggal beli peralatannya, sewa tempat jadi kayak gitu kan. Artinya saingan akan banyak. Tapi kalau misalkan yang seperti ini, setidaknya orang harus usaha jauh lebih keras lah untuk bisa masuk ke industri yang seperti ini. Berarti Mas ini termasuk yang suka ngelawan arus ya? Sebenarnya cari kolam yang masih belum terlalu banyak lah gitulah ya. Tapi ada kebutuhannya. Jadi kasarnya kalau bahasa kerennya blue ocean-nya lah ya. Jadinya daripada yang di kolam yang udah berdarah-darah banyak pesaing saling bunuh-bunuhan, mendingan yang seperti ini. Bahkan kita pun sampai sekarang masih sering referensi kok yang namanya rekan-rekan yang sama bisnisnya gitu. Kalau misalkan kita udah overload, kenapa enggak kita referensiin? Atau enggak kalau misalkan kita belum ada di Surabaya, kenapa enggak kita referensi yang ada di Surabaya gitu. Dan saya malah ada salah satu langganan yang memang mereka segmennya itu di yang main yang retail yang satuan kasarnya kayak gitu ya. Nah, kita masih belum main ke situ, kita masih main yang borongan kasarnya kayak gitu. Saya selalu referensiin mereka kayak gitu. Ini tuh menarik ya sahabat Rucika ya, karena Mas Aji ini termasuk yang berani nyemplung aja gitu kan ya, dan yang termasuk yang berhasil kan. Banyak juga orang yang kayak udahlah aku pengen yang beda, tapi kayak ya udah cetek aja gitu. Maksudnya tuh kayak berani yang beda, mau yang beda, tapi ya nggak didalemin. Dan kan ibaratnya Mas nih tadi off the record Mas bilang adalah lulusan teknik industri. Betul ya, teknik industri. Paling nggak gelap banget lah, nggak buta banget. Ya kan ya, paling nggak ada lah tipis-tipisannya, iris-irisannya gitu kan ya, enggak. Tapi yang lucunya lagi adalah
sebelum ini ada beberapa bisnis juga yang Iya. dijalanin sama Mas Aji gitu kan ya. Berarti kalau Ines tangkep lagi nih ya, boleh ngambil sesuatu yang kayak tadi nyari kolam yang masih sepi-sepi banget, tapi ya berdasarkan juga sama pengalaman kali ya Mas ya. Iya, Iya dong ya, misalnya kayak Ines nih literally dari nol banget tiba-tiba pengen bikin gebrakan bisnis baru yang bener-bener kolamnya masih sepi-sepi banget, nggak punya ilmu apa-apa, juga kayaknya agak. Ya, Menurut Mas ada chance-nya nggak sih untuk kayak gitu Mas? Iya, tetap aja Mbak. Okay. Resiko itu kan akan lebih besar pada saat kita nggak punya ilmunya, kan gitu kan ya. Kata orang main forex itu ini resikonya tinggi. Iya, bagi orang yang ngerti kayak gitu kan. Tapi bagi orang yang ngerti resiko itu ada tapi berkurang kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomong bisnis itu sebenarnya kurang lebih bisa dianalogikan sama seperti itu. Kalau misalkan tapi gini Mbak, sorry, kalau kita lompat ke sebelum itu, kadang-kadang cara berpikir kita jadi ngomongin bisnis secara general. Gak apa-apa Mas, karena ini untuk milenial, asik ya. Sahabat-sahabat Rujika yang pengen mulai bikin bisnis Mas, karena kan mungkin ya banyak juga, banyak itu jadi sering banget denger kayak banyak dong anak-anak milenial ya, mungkin ada anak-anak buah Mas yang juga seumurannya milenial gitu kan ya, banyak yang atau mungkin teman-temannya anak Mas atau siapalah pokoknya yang generasi milenial yang pengen yang kayak ala-ala aku mau bikin coffee shop tapi kopinya kebalik atau apalah, pokoknya pengen yang kayaknya gebrakan tapi sadet-sanyet apa tuh bahasa Indonesia tuh, kayak lo nggak punya ilmu kayak ngegasnya cuma udah gitu doang, tapi karena ya udah cuma apa ya bagian depannya kayak wah gue pengen beda pas jalanin susah ya ternyata ya. Nah betul. Itu kan, nah betul. Aku tuh pengen kayak ngasih tahu ke sahabat Rucika juga gimana sih sebenarnya. Ini menarik nih Mas, karena tadi Mas aku highlight Mas itu berani nyari kolam yang masih belum terlalu rame-rame banget, lo berani nyemplung di situ dan bertanggung jawab nyemplung di situ gitu kan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik pula. Nah itu ya tadi selain emang ada ilmu, apalagi nih Mas yang harus di-prepare, disiapin sama sahabat Rucika. Kalau secara umum general bisnis ya, tapi ini semuanya menurut pendapat aku ya, jadinya bukan yang benar loh. Tapi kan maksud aku yang ngomong ya emang beneran bisnismen, bukan baru setahun yang lalu menjadi seorang pembisnis gitu loh ya Mas. Jadi jadi Ines kasih tahu lagi ke sahabat Rucika, Mas Aji ini punya usaha cukup banyak selain dokter pipa ya Mas ya. Di properti ada, sempat juga awal-awal tadi Mas alat kesehatan tuh kan ya. Jadi udah beberapa kali nyemplung ke penjualan dan lain-lain, ya bisa dibilang udah cukup bonafit nih untuk didengarkan sarannya nih Mas. Ya pokoknya ambil yang bagus-bagusnya aja lah ya. Karena gini, kebanyakan itu kalau misalkan kita ngomong bisnis ya, Mbak Ines ya, untuk teman-teman yang apalagi yang kayaknya masih semangat banget gitu ya, biasanya itu bikin bisnis yang keren, bisnis yang lagi ngetren, ngehits dan segala macam, nggak ada salahnya memang kayak gitu, cuman keren atau enggak yang kedua, kesalahan kedua, bisnis yang kayaknya gue tuh bisa banget, gue nih ahlinya nih di sini nih, misalkan gue ahlinya masak, ya udah gue bikin bisnis kuliner, padahal bisa masak sama bisnis kuliner dua hal yang berbeda kayak gitu. Belum tentu orang yang bisa masaknya jago dia bisa jualan kayak gitu kan ya, tapi kalau misalkan dia punya dua-duanya ya jadi akhirnya kayak gitu kan Mbak. Nah jadinya kalau misalkan aku sekali lagi biasanya itu dibalik, jadinya ngelihat potensi itu bukan dari apa nih, kayaknya gue anak teknik industri nih, gue juga anak informatika juga, jadi ada dua informatika juga nih, gue bisa ngedesain website nya, gue buat ini atau enggak gue buat digital agency misalkan kayak gitu kan, tapi kan kita nggak tahu maksudnya industri itu seperti apa dan segala macam. Nah makanya aku tuh lebih pengen ngelihat tuh dari masalah, kira-kira apa masalah yang bisa gue kasih solusi buat orang ya, yang kira-kira dengan mengukur modal, pengalaman, pengetahuan tuh masih bisa nih gue nih masuk nih kayak gitu. Contoh waktu zaman dulu aku tadi bilang kan alat kesehatan ya Mbak ya, itu kenapa masuk alat kesehatan, nggak ada hubungannya anak informatika dan industri masuknya alat kesehatan, sebenarnya karena ada kebutuhannya gitu. Jadi saudara-saudara kebetulan banyak yang ngambil kuliah kedokteran di luar Jakarta, itu sering nitip pramuka ya? Iya. Tolong dong ya pramuka gitu kan. Ya udah sekali dua kali oke, tapi 3-4 kali capek juga ya rasanya ya. Waktu itu just tipnya cuma dikasih uang. Iya, yang namanya sama saudara gitu iya. kan. Nah, lama-lama gue bilang, "Udah deh, mana teman-teman lo kumpulin sini." Kolektifan ya. Ya, ntar kita beliin kayak gitu. Dia juga iya juga ya kayak gitu kan. Akhirnya dari situ ya udah tuh, dari situ kan artinya kan kebutuhannya ada dulu.
ilmunya saya belum ada kayak gitu kan ya, tapi kan setidak-tidaknya ada kebutuhannya. Nah, ada masalah tuh. Ada masalah nih, ada masalahnya masalah, mereka mau beli tapi nggak ada di sana, atau nggak mereka mahal, di sini lebih murah. Nah, terus ilmunya dari mana? Ilmunya ya cari. Waktu itu Pasar Pramuka tahu lah Mas ya. Itu tuh dulu itu saya tuh setiap hari nongkrong di sana. Rumahnya kayaknya di belakang burung sambil main burung. Iya benar. Oke. Jadi itu nongkrong di toko-toko yang rame. Ngapain nongkrong ya? Dengerin orang aja. Misalkan yang kesannya banyak perawat, dokter, banyak yang kesana. Jadi kan saya mau cari dong ini untuk ini. Oh, itu untuk itu. Oh, ini alatnya untuk itu. Terus udah lama-lama udah ngerti yang basic-basicnya, terus lama-lama belinya di mana ya? Kalau beli di Pramuka, mereka kan belinya kan dari perusahaan lagi. Kan ada selisihnya dong. Pengen dong yang tahu nih mereka belinya dari mana. Ngintip akhirnya. Jadi ada supplier datang bawa bon, kita ngeliat, nomor telepon segitu, catat, kayak gitu ya, segitu. Itu dari situ akhirnya sampai supplier dipercaya ya Mas, masih boleh nongkrong ya, karena kan beli beli tapi nongkrongnya lama gitu kan. Jadi akhirnya tahu nih, oh ini tuh mereka supplier oh ini importinnya tuh ini kayak gitu. Akhirnya buat sendiri kayak gitu. Jadi langsung dari importir dari itu. Nah itu artinya kan ilmunya ya belajar dari lapangan juga lah kayak gitu. Tapi kan itu bisnisnya nggak keren Mbak Ines kalau misalkan dibilang ya untuk anak zaman dulu kan, aku kan masih baru lulus kuliah gitu kan, masih umur 20-an nongkrong di Pasar Pramuka kan nggak keren banget gitu ya. Terus udah kebayangin juga lagi masih kita main layang-layangan di situ kan, dekat parkirnya ya. Iya, kalau udah kelamaan juga yang itu nggak enak gitu kan, gitu-gitu ya. Tapi karena aku ngelihat di situ ada opportunity-nya, ada pasarnya, kenapa enggak? Kan kita kan tujuan bisnis kan bukan buat keren, tapi kan buat uang. Buat cuan ya. Karena pernah zaman kuliah, kita tarik lagi zaman dulu, aku pernah bisnis yang keren. No wonder ya, kan keren. Lulusannya juga kampusnya kampus keren, pasti bawaannya pengen yang keren dong ya. Tahun 2000-an, bahkan tahun 90, ketahuan tua ya kan. Biasanya manggil. Ya pokoknya saya bener lagi. Gimana Pak? Ya tahun segitu zaman-zaman lagi rame-ramenya yang namanya game station. Game station itu yang satu tempat isinya puluhan komputer, connect, tapi zaman itu belum internet, jadi masih lokal di situ aja. Nah, kita waktu itu teman-teman satu permainan gitu ya, yang punya duit bukan saya nih ya, ada teman yang punya duit kala gitu kan, kita daripada nongkrong doang kita buat itu yuk, buat warnet. Bayangin cuma warnet, ya udah kita bikin deh, kita ngitung. Saya kan anak binus ya ceritanya, wah ini komputernya butuh ini gitu kan. Kita cuma ngitung 3 komputer aja, sederhana dengan sewa yang murah gitu kan. Tapi yang namanya dasar ya anak-anak muda pengennya keren, nggak keren juga ya. 3 komputer kecil, palingan di mana sih jalan kecil gitu ya. Nggak keren kan. Akhirnya karena yang satu punya duit gede, akhirnya singkat cerita kita buat tempat di Warung Buncit pinggir jalan besar, 30 komputer, spek yang paling pol di situ. Jor-joran ya. Akhirnya ngeluarin sampai hampir setengah M untuk itu doang. Itu kan sesuatu hal yang luar impulsif biasa ya. Zaman di bawah tahun 2000 uang segitu tuh gede banget. Sekarang aja masih gede gitu ya. Sekarang aja masih gede. Nah, tapi dengan suksesnya 2 tahun selesai bisnis itu gitu. Nah, karena apa? Karena kita ngelihatnya yang keren-kerennya aja, dan yang kedua itu tuh pengennya tuh udah keren di awal gitu loh. Padahal yang namanya bisnis itu sebenarnya nggak penting kita tuh punya fasilitas bagus. Contoh nih kayak gini, podcast gini udah punya mic keren, udah punya lighting keren, kamera keren. Itu second gitu loh, secondary kalau menurut aku ya. Tapi yang penting tuh apakah benar-benar kita pengen mendalami bisnis itu atau enggak sih? Enggak perlu yang namanya gua akan mulai kalau misalkan gua udah punya kamera yang keren. Iyalah kalau gitu enggak mulai-mulai. Atau enggak kalau misalkan pun lu punya duit, udah ngeluarin duit segitu terus akhirnya enggak jalan, kan itu duit sayang gitu loh. Jadi mulai dari yang kecil dulu segala macam gitu. Tuh ya, sentilan-sentilun ya buat teman-teman ya sahabat Rucika yang mungkin pengen bikin bisnis. Ya turunin aja gengsinya, ya impulsifnya coba dikurang-kurangin ya kan, karena ya berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian gitu dong ya Mas ya. Nah kita back to pipa. Ya kan ya, yang menjadi ini paling jalan banget kah sampai detik ini. Kemarin Covidan kena dampak nggak Mas? Justru kebalikan sih, karena orang di rumah jadinya aware, pipa bocor gitu kan.
Wah itu juga salah satu yang lumayan ya. Berarti nanti sekarang nih tambahin lagi kalau mau bikin bisnis yang kira-kira kalau ada pandemi lagi yang lebih menguntungkan. Ya dong ya Mas. Ini juga sebenarnya kan ya nggak kepikiran kita ada kayak gini, ternyata malah jadinya menguntungkan. Berarti mungkin bisa jadi salah satu ini lagi ya. Nah ngomongin soal pipa Mas, berarti udah kenalan sama Ruchika udah berapa tahun berarti Mas? Ruchika ya dari awal dulu bokap itu teknik sipil ya, jadi dia suka bangun rumah gitu ya. Ya dari zaman pernah dulu itu aku tuh bangun rumah, bayangin ya, masih anak SMA bangun lantai 2. Itu cuman bokap, gua cuman 2 nih, kakak sama saya sama 1 tukang, bayangin. Oh iya, wow DIY banget gitu. Dan benar-benar jadi megang iya, jadi potong sendiri besinya ya. apa sih, kecuali ngaduk-ngaduk sama tukang karena kan harus yang tenaganya kuat. Tapi sisanya ngecor segala macam. Nah itu dari situ udah mulai kenal pipa sebenarnya sih. Tapi kan kita nggak tahu pipa yang bagus yang mana, yang jelek yang mana, cara instalasinya bagaimana. Sekarang udah tahu. Sekarang belum sampai yang tersertifikasi lah gitulah ya, cuman setidak-tidaknya kalau pipa yang bagus tahu lah dari pengalaman di lapangan ya, udah coba berbagai merek lah. Mungkin nanti kita kolaborasi, mungkin kayak kita bikin belajar tahu pipa Ruchika atau apa gitu ya, bareng dokter pipa. Wah cakep nih ya, jadi kita kolaborasi dokter pipa sama Ruchika gitu kan ya. Mas kira-kira akan dibawa segimana lagi nih dokter pipa, maksudnya ke depannya Mas ada planning apa untuk dokter pipa? Bisa diversifikasinya ke hal-hal yang berhubungan sama pipa. Pertama dari pipa sendiri kan kita kan baru main di area maintenance gitu kan ya, kita belum main di area instalasi. Terus yang kedua setelah pipa orang tuh biasanya mintanya tuh filter gitu kan ya. Ini udah dicuci pipanya udah bersih, sayang kan kalau misalkan airnya kotor gitu kan ya. Ada filter nggak Mas, kayak gitu kan ya. Nah itu mengembangkan ke arah sana. Terus abis itu ke apa sih namanya, ke kita mainnya sekarang kan residensial dan small komersial. Kita untuk dokter pipa ini juga nantinya akan main banyak ke kayak kontrak ke hotel, ke industri seperti itu. Tapi sudah mulai pitching. Sudah mulai sih kemarin kita di pabrik sih udah. Kalau pabrik yang biasanya ada terutama yang mereka punya sistem air minum RO terpusat gitu ya, jadinya seluruh pabrik tuh pakai air minum RO begitu. Nah itu kan kita bersihin rutin, ada beberapa pabrik yang begitu, pipa-pipanya kita bersihin rutin. Berarti sekarang planning kedepannya ya mungkin bisa nambah cabang juga. Oh iya, kalau itu pasti ya. Jadi kan pengen tadi Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah lagi lagi Sumatera gitu, karena memang banyak sih yang minta. Kalau Ines googling maintenance pipa seperti ini udah berapa banyak Mas yang Mas lihat di Indonesia yang sehebat ini? Sebenarnya ini hebat loh, karena proper banget dengan alat-alat dan lain-lainnya. Dokter pipa itu aku pasti lihat, wah Ghostbuster nih. Ya kan, keren banget alat-alatnya. Dan Mas Ian sama Mas Robi pun bukan yang sorry tuh saya bukan yang kayak seadanya doang loh, pembawaannya pun juga yang mantep gitu, kayak gue tuh ahlinya emang gitu kan. Nah yang modelannya kayak dokter pipa ini apakah sudah banyak atau baru ada satu nih, cuman the one and only dokter pipa, apakah iya? Enggak sebenarnya enggak. Yang untuk kelas ini ya Mas ya, yang buat rumah-rumah dan lain-lain ya. Ada perusahaan franchise besar dari Amerika yang sudah ada di Indonesia. Yang Indonesia banget. Yang kualitas kebanggaan Indonesia, kualitas dunia. Kan? Itu soalnya temanya Ruchika tahun ini nih Mas. Salah satunya kayaknya ini nih. Apakah Indonesia banget banggakah di rumah? Tapi bener loh, itu bener loh. Maksudnya yang dari Amerika itu ada di Indonesia. Kita pengennya lebih maksudnya itu kan sebagai market leader kalau kita ngomong gitu ya, walaupun service mereka tidak terlalu lengkap, tapi nama mereka sudah terdengar pastinya gitu. Nah dokter pipa tuh pengennya tuh kayak gitu, jadi maksudnya yang lokalnya tapi yang kualitasnya benar-benar bisa nggak salah tuh sama. Tapi dokter pipa pun kalau misalnya masih bisa bilang bukan second option juga dong, enggak kan? Untuk itu enggak. Iya kan, berarti bisa dibilang ya. Sekarang ya, kalau dulu ya. Dan apalagi namanya tuh ear catchy banget gitu, kayak dokter pipa ya. Kalau ada apa-apa ya pipanya kenapa ya lo ke dokter pipa kayak gitu kan. Keren bikin namanya karena kayaknya siapa yang bikin? Siapa lagi? Siapa lagi? Kalau bukan saya penemunya ya kan, foundernya nih ya Mas ya. Oke Mas Aji, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya dari obrolan bisnis secara generalnya kita dapat. Intinya nggak usah ngoyo ya Mas berarti.
Iya, pokoknya ngoyonya itu dalam kemauannya memang harus keras. Keras, kemauannya keras, ambisinya bolehlah ada, cuman nggak usah yang kayak. Tapi jangan terlalu yang namanya apa sih itu ya, memaksakan yang belum ada. Ini nggak bisa jalan karena belum ada. Ya? Nggak boleh gitu. Atau kan? Terlalu langsung gila-gilaan. Jebret apa semuanya jangan. Kalau ngomerat boleh. Iya betul ya. Mau bangkrut juga tidak peduli, masih banyak lagi ya. Mas Aji sukses terus untuk Dokter Pipa dan tim juga. Semoga tadi ya harapan planning ke depannya semuanya tercapai. Amin. Nah, gimana sahabat Rucika, kan udah ngobrol-ngobrol sama Mas Aji ya, bisa dibilang nih masih muda juga. Ya hitungannya belum tua-tua banget lah Mas ya. Ya dong kan, belum menginjak 60 tahun belum. Terima kasih. Ya kan, berarti bisa dibilang salah satu pembisnis yang juga sampai sekarang cukup sukses di kehidupannya juga ya. Bisnisnya menghasilkan cuan. Karena itu yang paling nomor satu yang dibutuhin ya Mas ya. Bikin bisnis yang dibutuhin adalah cuan ya sahabat Rucika. Jadi kalau mau bikin bisnis, ingat nggak usah gerabak-gerubuk, dipikirin dulu matang-matang sahabat Rucika. Biar apa? Biar gak buntung. Nanti mau untung malah jadi buntung kan, sebel ya kan. Ya udah deh, kalau kayak gitu ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Biru Bincang Rucika mengudara sampai jauh. Tetap barengan sama siapa? Ya pasti Ineza Wibowo dong sahabat Rucika. Ines pamit. Bye sahabat Rucika. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh.